Nah, tadi video setidaknya pengantar Bapak Ibu bisa pakai untuk nanti dikirimkan mungkin ke calon prospek gitu ya, terkait perlindungan penghasilan ini atau guaranteed income protection gitu ya. Dan gain protection ini selalu saya rasa bisa kita pasarkan ya, karena saya rasa semua orang ingin melindungi penghasilannya gitu ya, apalagi mungkin ada keluarga muda gitu ya, punya anak nanti untuk impiannya ya, untuk sekolah anak gitu ya. Jadi penghasilannya ini nggak lancar gitu ya, nggak boleh ada mati lampu nih dalam keuangannya gitu ya. Nah, jadi harus punya perlindungan atau proteksi penghasilan. Ataupun yang masih keluarga yang mungkin sampai saat ini masih hidup dengan mertua atau mama papa gitu ya, ibu bapak, kemudian juga harus tetap punya penghasilan juga gitu ya untuk diberikan kepada orang tua. Nah, itu juga bisa nih ya, karena ada orang-orang yang hidup dari penghasilan yang kita dapatkan gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin ada yang jadi seorang kakak gitu ya, harus membiayai adiknya gitu ya, punya penghasilan, bantu adik sekolah gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu solusi gitu ya, bahwa gain protection ini hadir ya, karena ini sangat penting untuk kita para breadwinner. Apa sih breadwinner? Itu para pencari nafkah gitu ya, orang-orang yang punya penghasilan yang seperti tadi juga diutarakan, ada orang yang bergantung atau hidup dari penghasilan yang kita hasilkan. Nah, garansi income ini adalah ini berkala bulanan sampai usia pensiun bila terjadi resiko tutup usia gitu ya. Jadi dijamin income-nya tetap diberikan kepada ahli waris ketika tutup usia gitu ya. Kemudian kita bebas pilih income bulanan kita gitu ya. Jadi bebas pilih sesuai dengan premi yang ada. Kemudian, kalau income kita perlu kasih slip gaji kah? Gitu, nggak perlu untuk produk ini ya. Jadi bisa pilih sesuai premi yang diinginkan. Kemudian terjadi resiko ataupun tidak, dana yang dibayarkan ini dijamin 100% gitu ya. Jadi kalau terjadi resiko, akan menerima pengembalian premi yang sudah diberikan. Ketika mungkin terjadi karena kecelakaan gitu ya, nanti akan diberikan pengembalian bulanan dalam berupa income gitu ya, bulanan kepada ahli waris gitu ya. Kalau misalnya nggak terjadi apa-apa, maka premi 100% akan kembali gitu. Jadi sangat-sangat menguntungkan nih ya kan, karena seperti kita dapat free perlindungan nih sebenarnya ya. Kita keluarkan premi, tapi toh nantinya terjadi resiko ataupun tidak, premi tersebut tetap kita kembalikan gitu ya, tetap dikembalikan kepada entahkah itu nanti kepada pemegang polis kalau misalnya maturity, ataupun kepada ahli waris bila terjadi resiko gitu ya. Nah, secara umum untuk produk ini mata uangnya itu rupiah, pembayarannya 5 tahun saja, seperti saya bilang nggak berasa udah mau 5 tahun gitu ya, punya gain protection gitu ya. Gain protection ini kalau nggak saya salah gitu Bapak Ibu, ini diluncurkannya pada saat Crown Academy pertama, kalau nggak salah tuh, sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya. Nah, hampir 5 tahun yang lalu lah, Crown Academy pertama tuh baru kita meluncurkan gain protection ini. Dan saya rasa ini nggak begitu lama ya, udah cepat gitu, 5 tahun gitu kan. Tiba-tiba udah lewat gitu ya, udah mau selesai bayar premi lah intinya. Nah, usia masuk dan masa asuransi itu ada 2 periode. Untuk usia 17 sampai 45 tahun, kita akan garantit perlindungannya sampai 55 tahun. Kemudian bisa masuk di tahap 2 nih, di periode 2, 46 sampai 60 tahun. Masa asuransinya di cover sampai 70 tahun. Kemudian manfaat pertanggungannya gitu ya Bapak Ibu, ada manfaat meninggal karena kecelakaan ya, kapanpun terjadi kejadian nih karena kecelakaan, berarti harus ada keluarga yang ditinggalkan, maka sesuai pilihan pertanggungannya, income bulanan yang dipilih itu akan diberikan kepada keluarga plus dengan pengembalian premi yang sudah disetorkan. Kemudian manfaat meninggal bukan karena kecelakaan, seperti biasa, karena juga UP-nya ini lumayan besar. Ada masa tunggu 3 tahun nih Bapak Ibu ya. Kalau dalam 3 tahun pertama, biasanya kita kembalikan premi yang sudah disetorkan. Bila meninggal bukan karena kecelakaan di atas 3 tahun, maka seperti biasa, akan diberikan
premi yang sudah disetorkan plus dengan income bulanan atau bisa kita katakan gaji bulanan yang sudah dipilih oleh pemegang polis atau tertanggung pada saat itu. Kemudian ada manfaat surrender, tentunya ada presentasenya, dan juga maturity apabila habis kontrak, ya tidak terjadi apa-apa, maka otomatis premi yang sudah kita setorkan itu yang akan dikembalikan kepada kita, gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada rugi sebenarnya Bapak Ibu, ya. Enak nih, beli genset gratis nih ya. Kalau dikatakan beli gensetnya gratis nih sebenarnya, free gitu ya. Karena kita dijamin, digaranti lagi nih kalau kita punya guaranteed income protection atau gain. Nah, seperti saya bilang, kalau nggak salah ini 5 tahun yang lalu lah diluncurkannya nih Bapak Ibu. Saya juga punya polis dari 2018, udah mau selesai bayar. Ya kan? Udah mau selesai bayar nih polis saya nih. Saya ngambil uang pertanggungan yang 7 juta gitu ya. Saya rasa oke lah nih, 7 juta gitu ya. Saya masuk, berarti ini masih belia ya Bapak Ibu ya, masih umur 27 saya masuk. Ini ya 22 Oktober 2018, nanti saya akan dilindungi sampai saya berusia 55 tahun. Ya lumayan ya, kalau ada premi balik di usia 55 tahun gitu ya, masih lumayan bisa makan stick gitu ya di usia pensiun gitu ya. Nah, atau pergi kemana kayak gitu lumayan lah ya, masih ada tanda tambahan 42 juta gitu kan, karena premi yang saya setorkan 700.000 ya dikali 60 bulan berarti 42 juta ya, lumayan lah bisa pakai kemana gitu ya. Mungkin udah mahal juga ya nanti usia 55, tapi yang penting saya punya bantalan, saya punya backup, sehingga nanti ya lumayan gitu ya, bisa balik lagi kok ke kita. Kalau terjadi sesuatu, maka ahli waris yang saya tinggalkan ini bisa mendapatkan manfaat gitu ya. Jadi nggak gelap hidupnya setidaknya ya. Oke. 5 tahun ya, dari itu berarti nanti September berarti selesai nih saya bayarnya, September Oktober. Nah, kita lihat di sini nih, kalau saya suka lihat di iCare nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga mungkin bisa lihat di Mobis gitu. Tapi saya nggak bawakan Mobis karena mungkin Bapak Ibu udah lihat tiap hari, tapi iCare belum suka lihat gitu ya. Jadi ini yang ada di iCare bisa kelihatan nih, sama sih sepertinya yang ada di Mobis juga. Jadi ini nih Bapak Ibu ya, jadi uang pertemuan saya 7 juta, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, nanti diberikan per bulannya itu 7 juta gitu ya. Kemudian ini saya udah bayar sudah 53 kali gitu kan, sudah 53 kali gitu. Saya ngetes juga nih kemarin, ada yang 2 bulan, akhirnya saya bayar 2 bulan, itu apa, tapi nggak sampai lapse di Bapak Ibu. Maksudnya nggak sampai lapse Bapak Ibu, saya masih bayar sampai kemarin 1 Maret saya bayar. Oke. 53 berarti masih 7 kali lagi ya Bapak Ibu, nantinya biar bisa ini ya, kepindah ya yang ini sebentar. Jadi udah sedikit lagi nih Bapak Ibu selesai bayar, lumayan. Kayaknya kepindah-pindah nih. Oke, manfaat yang pertama kepindah-pindah nih Bapak Ibu ya. Saya mau jelaskan terkait contoh yang tadi ya Bapak Ibu, pakai contoh saya aja ya. Nggak apa-apa. Ini pakai contoh yang pertama itu meninggal misalnya karena kecelakaan gitu ya, contoh ya, tapi ya namanya hidup nggak ada yang tahu nih Bapak Ibu ya. Seluruh premi, jadi saya tadi sudah setor 53 bulan, berarti dikalikan dengan premi yang saya bayar bulanan gitu ya. Jadi misalnya bila terjadi kecelakaan gitu ya, tutup usia 53 bulan dikali 700 berarti akan dikembalikan kepada ahli waris 37.100.000. Kemudian hitungan bulan nih Bapak Ibu, dari Maret gitu ya sampai saya berusia, bayangkan saya udah nggak ada nih misalnya ya, sampai usia 55 itu masih diberikan kepada ahli waris saya 7 juta per bulan gitu ya. Selama sampai saya usia 55 berarti masih ada 269 bulan. Berarti in total, tapi ini dibayarnya bulanan ya Bapak Ibu, in total akan diterima 1,8 miliar gitu ya. Ditambahin aja sama pemulangan dari premi yang sudah saya setorkan karena saya udah di atas 3 tahun, dan apalagi ini contohnya adalah karena kecelakaan gitu ya. Jadi
akan diterima 1,9 M gitu ya, yang akan didapatkan oleh ahli waris. Nah, yang kedua misalnya meninggal bukan karena kecelakaan. Ini karena saya sudah di atas 3 tahun ya, contoh sebelumnya melewati 3 tahun pertama. Ini saya contohin aja, semisal meninggal bukan karena kecelakaan, karena sakit di 2 tahun pertama. Maka seluruh premi yang dibayarkan akan dikembalikan kepada ahli waris, berarti, salah ya ini, sorry. 24 kali 700 harusnya. Oh benar. 24 bulan dikali 700 ya, premi saya berarti akan dibayarkan karena masih 2 tahun pertama, 3 tahun pertama nih, akan dibayarkan kepada ahli waris 16.800.000. Pemulangan premi yang sudah disetorkan gitu ya. Tapi kan contohnya ini udah lewat ya, tanpa terasa udah masuk di tahun kelima nih Bapak Ibu ya. Nah, jika tertanggung meninggal setelah 3 tahun, maka ini seperti biasa akan diberikan berkala bulanan. Jadi semisal tertanggung meninggal karena sakit setelah membayar 5 tahun, maka seluruh premi yang dibayarkan akan dikembalikan kepada ahli waris. Tadi 700.000 dikali 60 bulan berarti ya senilai 42 juta gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat ini setara UP lah ya. Ya, jadi 42 juta ini akan dikembalikan. Kemudian penggantian income berkala bulanan yang akan didapatkan, jadi saya kan pilih 7 juta ya, bayar 700.000 5 tahun gitu ya, dikalikan dengan nantinya nih Bapak Ibu masih sisa berapa nih ke depannya. Tadi masih ada 276 bulan sampai usia 55 tahun, tadi sampai 2046. Tuh, 2046. Udah berapa kali gantiin itu. Kalau udah 2046 gitu ya. Berarti 7 juta dikali 276 bulan berarti masih ada 1,9 miliar. Berarti akan diberikan kepada ahli waris in totalnya itu premi yang akan dikembalikan plus dengan tunjangan per bulan nih, seperti penggantian income ya, tapi dibayarnya bulanan ya Bapak Ibu ya. Berarti 1,974. Gede ya. Nah, contoh tutup usia di 50 tahun ya, maka seluruh premi yang akan dibayarkan sudah bayar 5 tahun berarti 700.000 dikali 60 bulan 42 juta dikembalikan kepada ahli waris. Kemudian berarti kan dari usia 50 sampai 55 pensiun masih ada 60 bulan begitu ya Bapak Ibu. Maka penggantian income bulanan senilai 7 juta dikali 60 bulan masih akan diberikan bulanan berkala bulanan kepada ahli waris. In totalnya berapa? 420 juta. Ya kalau ditambahkan dengan pemulangan premi gitu ya, itu berarti ada 462 juta. Ya lumayan lah ya. Setidaknya nggak meninggalkan kalau ada cicilan, kalau ada apa ya lumayan lah bisa di cover nih sama ahli waris saya gitu ya. Oke. Nah, oke tadi udah. Kalau misalnya dikatakan putus kontrak nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada tabelnya biasanya kalau surrender atau putus kontrak. Maka akan diterima nilai kontrak, nilai tunai sesuai dengan tabel ya dikalikan dengan persentase. Misalnya setelah polis berusia 10 tahun dan ingin putus kontrak nih Bapak Ibu, mau ditarik uangnya gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat ada persentase yang harus nanti uangnya terima nggak 100% lah intinya ya Bapak Ibu. Nah di sini kalau kita lihat saya pembayarannya kan 700.000 dikali 60 bulan berarti ada 42 juta gitu ya. Kalau di tahun ke-10 berarti ya ini ada 85% gitu Bapak Ibu ya. Berarti 85% ini dari in total yang sudah saya bayar. Saya kan sudah bayar lengkap berarti 5 tahun berarti 42 juta. Berarti senilai 35.700.000 yang bisa ya kita ambil, kita tarik ketika tahun ke-10. Kok jadi berkurang? Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat dari perlindungannya selama 10 tahun sebenarnya yang sudah digaransi, yang sudah dijamin oleh Gain Protection ini sangat baik nih Bapak Ibu ya. Apalagi misalnya kita punya dana, ini bisa jadikan dana darurat. Kalau nggak emergency jangan ditarik sih Bapak Ibu. Karena kan lumayan penggantian bulanannya itu bagus. Apalagi 2 tahun ke-10 gitu Bapak Ibu ya, mau terjadi kecelakaan misalnya atau resiko sakit bukan karena meninggal bukan karena kecelakaan atau karena sakit, itu bisa di cover penggantian bulanan dan otomatis 42 jutanya ini kembali gitu ya. Atau premi yang sudah kita setorkan itu kembali. Kalau kita lihat ya, selisihnya itu adalah 6.300.000 nih Bapak Ibu. Ya.
6.300.000 ya, selisih dari 42 juta ini ke yang diterima kan di tahun ke-10 35.700.000. Berarti ya setahun itu kita cuma keluar 630.000 Bapak Ibu, kalau mau dihitung-hitung nih, apalagi misalnya kita jalanin bisnisnya gitu. Nah, ini kan dana darurat aja nih Bapak Ibu ya, kalau mau disurrender. Jadi kalau per tahun itu cuma keluar 630.000 ya, setara kayak kita langganan streaming lah gitu ya, beberapa streaming gitu ya. Atau kita bagikan per bulannya itu cuma senilai 52.500 gitu Bapak Ibu. Perlindungan yang sudah diberikan selama 10 tahun gitu. Jadi sebenarnya menguntungkan juga sih Bapak Ibu. Cuma yang saya bilang, jangan ditarik apabila memang gak butuh-butuh amat. Ya nggak keadaan emergency gitu ya. Kalau masih bisa ditalangin gitu ya, mending jangan di break polisnya gitu ya, karena sayang kita udah melewati 5 tahun gitu ya, udah selesai bayar, tinggal nanti kalau tidak terjadi apa-apa habis kontrak pasti dana juga kembali ke kita gitu ya. Tapi kalau memang emergency ya seperti inilah, memang plan-nya dibuat gitu ya, package-nya dibuat gitu Bapak Ibu, jadi bisa ada dana yang kita ambil. Dan seharusnya ini masih lumayan ya Bapak Ibu, karena bayangkan kalau misalnya kita dapat 35.700.000 berarti yang saya bilang tadi per bulannya itu sebenarnya cuma keluar 52.000 gitu untuk dapat perlindungan sebesar gain protection ini gitu kan. Seharga Starbucks lah ya kalau 52.000. Oke. Nah, kalau maturity nih habis kontrak, berarti akumulasi premi yang sudah dibayarkan selama 5 tahun atau 60 bulan itu akan dikembalikan 100% kepada pemegang polis. Jadi ya lumayan di usia 55 ketika maturity ya pertemuan terakhir berarti masih punya dana 42 juta. Ya lumayan lah ya. Kemudian kalau misalnya ada juga yang namanya masa tenggang pembayaran premi nih Bapak Ibu. Dan ini jangan sampai polis kita ini polis lapse gitu, lupa bawa bayar premi gitu ya. Karena kalau yang ini memang benar-benar harus komitmen membayar premi nih Bapak Ibu. Intinya jangan sampai lupa lebih dari 3 bulan atau 90 hari. Karena masa tenggang pembayaran premi itu 30 hari sebenarnya nih. Plus 60 hari pemulihan otomatis. Gitu ya. Nah, contoh polis mulai 1 Maret 2023. Jatuh tempo berarti di 1 bulan setelahnya berarti 1 April 2023. Masa tenggangnya itu adalah 60 hari dari 1 April. Gitu ya. Kalau terjadi resiko di masa tenggang 30 hari masih di cover. Gitu ya. Tapi kalau sudah lewat dari 30 hari gitu ya, berarti kalau terjadi resiko ya silakan diajukan tapi akan dipotong premi-premi yang tertunggak ya. Nah ini ya, istut 1 Maret itu tempo 1 April, masa tenggangnya 30 hari ya, dari 1 April ke 1 Mei. Kemudian plus reinstatement ya, pemulihan otomatis itu 60 hari, 1 Mei ke 31 Juni gitu ya. Lapse-nya di 1 Juli gitu ya. Oke. Jadi memang disarankan untuk kita auto debit gitu ya, auto debit rekening sehingga pembayarannya itu tetap kita sesuai dengan waktunya. Kemudian gimana kalau misalnya polis kita ternyata lapse? Apa angus kah atau gimana kah gitu ya? Otomatis kita akan memberlakukan ini Bapak Ibu, kalau misalnya lapse. Kita akan memberlakukan sesuai dengan putus kontrak ya atau surrender gitu ya. Berarti akan didapatkan adalah semisal gitu ya sudah bayar 4 tahun nih ya, berarti kan 48 bulan gitu ya. Ya kan? Berarti kita lihat di tahun keempat berapa sih untuk surrendernya, berarti di 30% nih Bapak Ibu ya. Di 30%, berarti kan 48 bulan dikalikan 700.000 gitu ya, berarti 30% dari 33.600.000 yang akan didapatkan adalah 10.080.000 gitu ya. Karena masih di persentase bawah nih Bapak Ibu, karena kan lapse-nya di awal-awal tahun gitu ya, di tahun keempat nih. Kalau tadi contohnya lapse-nya misalnya di tahun ke-10 gitu ya. Kalau ini ya otomatis pengembaliannya masih persentasenya lebih kecil gitu ya. Nah, nanti CAR akan SMS pemegang polis perihal polis lapse, dan pemegang polis dapat mengajukan form tertulis ke
lancar atau syahrul.co.id untuk pencairan dana gitu ya. Jadi dananya bisa dicairkan gitu Bapak Ibu ya, sesuai dengan persentase tahun di mana polis itu lapse. Oke. Jadi sampai di situ Bapak Ibu untuk gain protection sebenarnya